SIMA UI tahun 2019 tentang makromolekul. Dacron merupakan polimer serat tekstil yang banyak digunakan dan memiliki struktur seperti gambar berikut. Maka monomer penyusun Dacron memiliki struktur. Untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan cara analisis ya, dimana kita harus tahu dulu pembentukan polimer itu ada dua ya, yaitu yang pertama adalah polimerisasi adisi, kemudian yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi adisi itu adalah penggabungan monomer yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya adalah polistirena. Struktur dari polistirena adalah C, kemudian ini benzen, terus kemudian ini H, C, HH, ini adalah N. N ini adalah menunjukkan rantai yang panjang ya. Polistirena ini terbentuk dari monomer yaitu stirena ya, dimana strukturnya itu adalah seperti ini ya, dimana ada ikatan rangkap alkena ya. Nah ini H2. Jadi untuk monomer stirena ini akan saling bereaksi dengan stirena yang lainnya ya, membentuk polistirena. Kemudian yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, itu adalah penggabungan monomer yang memiliki gugus fungsi ya, disertai dengan pelepasan molekul kecil. Contohnya adalah bakelit. Nah, bakelit itu strukturnya adalah ini benzen, terus ini ada OH, kemudian ini yang terpotong gini ya, terus ini CH, ini H ya. Nah ini terpotong gini, ini N ya. Bakelit ini terbentuk dari monomer apa gitu ya. Nah terbentuk dari monomer fenol ya, ini OH, dan formaldehid ya. Antara formaldehid dengan fenol ini juga terbentuk molekul kecil ya, dimana kalau kita lihat dari struktur polimernya ini itu tidak ada karbonil ini ya, dimana karbonil ini akan membentuk molekul kecil yaitu H2O dengan hidrogen yang ada di benzen ya. Nah ini berarti produk sampingnya adalah H2O ya. Selanjutnya kita akan menyelidiki bagaimana cara membedakan antara polimerisasi adisi dan kondensasi pada struktur polimernya ya. Nah, pertama kita lihat dari ujung ke ujungnya ya. Nah, dari ujung ke ujung ternyata di sini ada C, ini juga C. Di mana di antara CC ini ya, itu masih ada hidrogen ya. Masih mengikat hidrogen, sehingga apabila nanti jadi monomer dia akan dapat membentuk ikatan rangkap ya. Itu salah satu cirinya ya, dimana nanti dapat terbentuk ikatan rangkap ya. Kemudian untuk polimerisasi kondensasi, kalau kita lihat dari ujung ke ujung, untuk C nya nih, yang kanan itu ada hidrogen, tapi yang kiri C ini tidak ada hidrogen ya, sehingga tidak akan terjadi ikatan rangkap ya. Kemudian perbedaan yang kedua itu polimerisasi adisi itu umumnya menggunakan satu jenis monomer ya. Kemudian kalau polimerisasi kondensasi umumnya itu ada dua jenis monomernya ya. Itu tadi untuk membedakan polimerisasi adisi dan kondensasi ya. Kemudian kita masuk ke dalam soal, di mana kita analisis dari polimerisasinya itu apakah adisi atau kondensasi ya. Nah kita lihat dari ujung ke ujungnya saja di sini ya. Nah di sini terpotongnya itu adalah di O ya, bukan di CC. Jadi sudah pasti reaksinya adalah polimerisasi kondensasi ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang terpotong di sini adalah pada O ya. Di sini C karbonil O, artinya pada esternya ya di sini. Kemudian yang di kanan itu adalah O.
kita mengacu pada yang C karbonil terus ada O ini ya, dimana kita potong dari O dengan C ini ya, yang kita samakan dengan yang di kiri gitu ya. Nah, membentuk strukturnya adalah seperti ini ya strukturnya. Kemudian kita lihat yang terpotong kan di sini pada O, kemudian yang di kanan adalah C. Setelah kita potong, kita tentukan anionnya itu yang mana, kemudian kationnya itu yang mana ya. Dimana kalau kita menentukan anion dan kation, kita gunakan konsep keelektronegativitas antara O dengan C ini. Nah, antara O dengan C, yang lebih elektronegativitas atau lebih condong menarik elektron adalah atom O ya, sehingga muatannya adalah negatif ya. Terus kalau yang di C ini adalah positif. Nah, kemudian yang kiri tadi juga negatif ya. Terus kalau yang di O-nya di kanan ini juga negatif ya. Karena O ini pada saat terpotongnya itu adalah OC ya. Untuk monomer yang pertama ini terlihat bahwasanya anionnya adalah O-, kemudian di kiri juga O- ya. Nah, maka akan bereaksi dengan kation. Kation yang lebih mudah itu adalah H+ ya. Di sini ada H+. Nah, dia akan membentuk OH gitu ya. Membentuk OH, COOH gitu maksudnya. Yaitu asam karboksilat ya. Nah, sedangkan yang di kanan karena di sini ada positif, kemudian di sini negatif, maka yang negatif ini akan bereaksi dengan H+ ya. Terus yang positif ini akan bereaksi dengan OH- ataupun Cl- ataupun Br- ya. Nah, itu tergantung nanti reaksinya itu bagaimana gitu ya. Untuk menentukan anionnya ini kita bisa cocokkan saja langsung dalam jawabannya ya. Untuk yang pertama itu yang pasti adalah COOH ya, kedua sisinya. Nah, berarti yang A ini salah ya. Terus yang B ini juga salah ya. Terus yang C ini bisa jadi benar. Kemudian yang Do ini salah ya ini. Terus ini juga salah. Nah, sudah jelas jawabannya yang C ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti H+ ini kan membentuk OH ini. Terus berarti yang positif ini apa muatannya positif, dia akan bereaksi dengan OH-. Nah, sudah benar ya. Berarti yang C yang jawaban yang paling tepat. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.